Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia ini mempunyai satu pandangan tentang agama. Agama merupakan hal yang mutlak pentingnya di dalam kehidupan kita ini. Hal inilah sesuai dengan dasar filsafat Pancasila kita maupun Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 29 ayat 2, yakni adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal 29 ayat 2 tersebut seharusnya menjadikan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama di negara yang kita cintai ini. Namun di dalam kenyataannya bahwa tidak semua orang menyatakan bahwa agama itu penting, sehingga di dalam kehidupan mereka ini terkadang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang berbahagia, oleh karena itu dalam rangka memantapkan keyakinan kita, agama kita, seorang muslim itu harus bisa mampu menentukan sikap terhadap agama yang kita cintai, yakni adalah agama Islam. Bagaimana caranya menentukan sikap terhadap agama yang kita cintai ini? Salah satu di antaranya adalah mendakwakan Islam, dan masih banyak juga kewajiban-kewajiban yang lain, atau menyiarkan daripada agama Islam yang dirahmati Allah. Hadirin muslimin, jemaah rahimakumullah. Jadi pada hakikatnya setiap muslim itu adalah mubalik. Ia harus berkewajiban menyampaikan dakwah Islam ini kepada orang yang belum atau kurang mengetahui suatu persoalan, sekalipun yang disampaikan itu hanya merupakan uraian dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim atau dengan hanya satu kata saja. Ini adalah suatu kewajiban yang harus disampaikan kepada kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati di dalam kebenaran, bukan nasihat menasihati di dalam kehancuran. Yang sempat kita dengar salah satu contohnya adalah yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli terkait dengan adanya selesainya pilkada ini. Kita sebagai seorang muslim yang khususnya tinggal di Kabupaten Bol, tinggal kita mencermati saja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengarkan dan melihat langsung kejadian di sana terkait dengan pilkada ini, yang jelas terkadang yang timbul itu adalah kebaikan dan juga ada muncul juga keburukan atau tidak bagus. Apa yang harus kita lakukan jemaah Jumat di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain adalah termasuk kita berdoa agar pelaksanaan pemilihan di sana di Kabupaten Toli-Toli insyaallah mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan baik, tidak terjadi suatu pertumpahan darah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita dekati surat tersebut, yaitu surat terpendek di dalam Al-Quran sesudah surah Al-Kautsar dan Al-Ikhlas itu akan nampak sikap seorang muslim terhadap Islam ini, yakni adalah mendakwakan Islam.
sikap seorang muslim terhadap Islam ini, yakni adalah mendakwakan Islam, atau dengan kata lain tawassul bil haqqi, yaitu nasihat menasihati di dalam kebenaran, bukan nasihat menasihati di dalam kehancuran. Seorang pedagang misalnya, ia harus memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang muslim itu berdagang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dakwah semacam inilah yang dinamakan dengan dakwah bil hal, di mana setiap pribadi muslim sebagai iklan atau sebagai promosi dari agamanya yang langsung memberikan contoh kepada masyarakat, memberikan contoh bagaimana tuntunan kehidupan beragama di dalam kehidupan kita ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Termasuk di dalamnya kita laksanakan sholat Jumat secara berjamaah, itu juga merupakan suatu dakwah bil hal. Termasuk juga menyampaikan khutbah seperti ini. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jemaah yang berbahagia, ayat ini menegaskan kepada kita sekalian adalah berdakwah secara bil hikmah, secara bijaksana. Terkadang dalam kehidupan kita menyiarkan daripada agama Islam itu terkait dengan agama yang kita cintai ini memang terjadi suatu kontrak. Ada yang setengah menerima, ada yang menerima, bahkan ada yang tidak menerima. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh dalam kehidupan kita yang perlu kita harus perhatikan juga terkait dengan ibadah yang kita lakukan adalah tentang saf ketika kita memulai sholat berjamaah. Saf biasanya yang kita lakukan ini dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini ada dua versi. Mengatur jarak kurang lebih 1 meter, dan ada juga masjid yang sudah merapatkan. Kalau lihat dua-duanya semua benar. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Karena itu adalah petunjuk dari pemerintah kalau dia mengatur jarak 1 meter, bahkan ada 2 meter. Ada juga 1,5 meter. Ada tidak merapatkan kedua mata kaki. Tentu sesuai dengan kebijakan yang sudah diterapkan dan sudah disepakati di setiap pengurus masjid. Kalau misalnya masjid ini yang kita cintai, kita sepakati merapat, kata Rasulullah, "Wara'aitu rajula yulsiku mankiba bi mankibi, sahibihi wa rukbata bi rukbati, sahibi wa kabba bi kabbihi." Aku melihat seseorang menempelkan bahunya dengan bahunya, lututnya dengan lututnya, dan mata kaki dengan mata kaki temannya. Kalau ini yang kita sepakati, karena ini adalah bagian daripada kesempurnaan sholat. Karena ini adalah merupakan bagian daripada sunnah Rasul. Karena ini adalah merupakan bagian tata cara sholat. Kalau ini betul-betul menyempurnakan sholat, kalau kita ambil persis seperti ini.